Ketegangan India-Pakistan, gencatan senjata yang gojak-gajik. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. India dan Pakistan, dua negara yang memiliki kapabilitas nuklir, dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata pada hari Sabtu. Kesepakatan ini dicapai setelah 4 hari pertempuran sengit dan adanya tekanan yang signifikan dari pihak Amerika Serikat. Namun, hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, situasi kembali memanas. Ledakan dilaporkan terdengar di sejumlah kota perbatasan, dan pihak India segera menuduh Pakistan telah melanggar kesepakatan yang baru saja disepakati. Menurut laporan dari pihak berwenang, penduduk, dan saksi mata, tembakan artileri dan serangan pesawat nirawak kembali terjadi di Jammu dan Kashmir, wilayah yang menjadi pusat pertempuran. Di kota-kota yang mengalami pemadaman listrik, terdengar ledakan dari sistem pertahanan udara, sebuah kondisi yang serupa dengan malam sebelumnya. Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, dalam sebuah konferensi pers, menyatakan secara tegas bahwa Pakistan telah melanggar kesepahaman yang telah dicapai. Ia menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata India telah diinstruksikan untuk menangani dengan tegas pelanggaran tersebut. Misri juga menyerukan kepada Pakistan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi pelanggaran ini dan menangani situasi dengan keseriusan serta tanggung jawab. Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Pakistan membantah tuduhan India. Mereka menyatakan komitmen penuh negara tersebut terhadap gencatan senjata dan justru menuduh India sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Kementerian itu menegaskan bahwa pasukan Pakistan menangani situasi dengan penuh tanggung jawab dan pengendalian diri, serta meminta pasukan di lapangan untuk menahan diri. Mereka juga menyatakan bahwa setiap masalah terkait pelaksanaan gencatan senjata seharusnya ditangani melalui jalur komunikasi pada tingkat yang sesuai. Juru bicara militer Pakistan belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pertempuran yang terjadi baru-baru ini dinilai sebagai yang terburuk dalam hampir 3 dekade terakhir dan menimbulkan kekhawatiran serius akan pecahnya perang skala penuh di salah satu wilayah yang paling bergejolak dan berpenduduk padat di dunia. Sempat muncul kekhawatiran mengenai potensi penggunaan senjata nuklir setelah militer Pakistan mengumumkan bahwa badan tinggi yang mengawasi senjata nuklirnya akan bertemu. Namun, Kementerian Pertahanan Pakistan kemudian membantah adanya rencana pertemuan tersebut, beberapa jam setelah pertempuran sengit pada Jumat malam yang menyebabkan kedua negara saling menyerang pangkalan militer dan meningkatkan jumlah korban tewas warga sipil menjadi 66 orang. Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melalui akun resminya di platform X, mengumumkan, Pakistan dan India telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan segera. Ia menekankan, Pakistan selalu berusaha untuk perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut, tanpa mengorbankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri India Misri menyebutkan bahwa para pemimpin operasi militer kedua negara telah berbicara satu sama lain dan sepakat untuk menghentikan semua pertempuran pada pukul 17 sore waktu India, yang setara dengan pukul 11.30 GMT. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataan di media sosial, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyatakan, setelah pembicaraan semalam yang dimediasi oleh Amerika Serikat, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah menyetujui gencatan senjata penuh dan segera. Selamat kepada kedua negara karena telah menggunakan akal sehat dan kecerdasan yang hebat. Dar juga menyebutkan bahwa saluran militer dan hotline antara India dan Pakistan telah diaktifkan, serta mengindikasikan bahwa 3 lusi negara turut membantu memfasilitasi kesepakatan ini. Eskalasi pertempuran ini terjadi 2 minggu setelah serangan kelompok bersenjata di Kashmir, India, yang menewaskan 26 turis Hindu. India kemudian menyerang apa yang disebutnya sebagai infrastruktur teroris di Kashmir, Pakistan pada hari Rabu. Pakistan membantah tuduhan India mengenai keterlibatannya dalam serangan terhadap turis tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, militer kedua negara telah saling menembak dan saling menyerang menggunakan pesawat nirawak serta rudal. Meskipun gencatan senjata diumumkan, 2 sumber pemerintah India melaporkan kepada Reuters bahwa tindakan hukuman yang sebelumnya diumumkan oleh India dan dibalas oleh Pakistan, seperti penangguhan perdagangan dan pembatalan visa, akan tetap diberlakukan untuk saat ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahwa Perjanjian Perairan Indus 1960, fakta pembagian air penting yang ditangguhkan India setelah serangan Kashmir, akan tetap ditangguhkan. Kementerian Luar Negeri India belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Menteri Luar Negeri AS,
Marco Rubio, menyampaikan bahwa ia bersama Wakil Presiden JD Vance telah berdialog dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, Kepala Militer Pakistan Asim Munir, dan 2 penasihat keamanan nasional selama 48 jam. Dalam sebuah unggahan di X, Rubio memuji Modi dan Sharif atas kesepakatan tersebut, yang menurutnya tidak hanya mencakup gencatan senjata segera tetapi juga potensi dimulainya pembicaraan mengenai serangkaian masalah yang luas di tempat netral. Berita mengenai gencatan senjata awalnya disambut dengan kelegaan di kedua sisi perbatasan, dan otoritas bandara Pakistan melaporkan bahwa wilayah udaranya telah dibuka kembali sepenuhnya. Namun, pelanggaran yang terjadi kemudian memicu kekhawatiran, terutama di India. Mantan Kepala Menteri Kashmir India, Omar Abdullah, misalnya, melalui X mempertanyakan efektivitas gencatan senjata tersebut menyusul terdengarnya ledakan di Srinagar, menyatakan bahwa unit pertahanan udara di tengah kota telah aktif. India dan Pakistan telah terlibat dalam sengketa wilayah yang kompleks atas Kashmir sejak keduanya memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1947. India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim sama-sama menguasai sebagian wilayah Kashmir, tetapi masing-masing mengklaim kepemilikan penuh atas seluruh wilayah tersebut. Kedua negara telah berperang sebanyak 3 kali, termasuk 2 kali memperebutkan Kashmir, di samping banyaknya pertempuran kecil lainnya. India menuduh Pakistan mendukung pemberontakan di wilayah Kashmirnya yang dimulai pada tahun 1989 dan telah menewaskan puluhan ribu orang, serta mendukung kelompok militan Islam Pakistan dalam serangan di tempat lain di India. Pakistan menolak kedua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral, politik, dan diplomatik kepada separatis Kashmir. 552 hours. Wait for our response. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. India dan Pakistan, 2 negara yang memiliki kapabilitas nuklir, dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata pada hari Sabtu. Kesepakatan ini dicapai setelah 4 hari pertempuran sengit dan adanya tekanan yang signifikan dari pihak Amerika Serikat. Namun, hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, situasi kembali memanas. Ledakan dilaporkan terdengar di sejumlah kota perbatasan, dan pihak India segera menuduh Pakistan telah melanggar kesepakatan yang baru saja disepakati. Menurut laporan dari pihak berwenang, penduduk, dan saksi mata, tembakan artileri dan serangan pesawat Nirawa kembali terjadi di Jammu dan Kashmir, wilayah yang menjadi pusat pertempuran. Di kota-kota yang mengalami pemadaman listrik, terdengar ledakan dari sistem pertahanan udara, sebuah kondisi yang serupa dengan malam sebelumnya. Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, dalam sebuah konferensi pers, menyatakan secara tegas bahwa Pakistan telah melanggar kesepahaman yang telah dicapai. Ia menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata India telah diinstruksikan untuk menangani dengan tegas pelanggaran tersebut. Misri juga menyerukan kepada Pakistan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi pelanggaran ini dan menangani situasi dengan keseriusan serta tanggung jawab. Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Pakistan membantah tuduhan India. Mereka menyatakan komitmen penuh negara tersebut terhadap gencatan senjata dan justru menuduh India sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Kementerian itu menegaskan bahwa pasukan Pakistan menangani situasi dengan penuh tanggung jawab dan pengendalian diri, serta meminta pasukan di lapangan untuk menahan diri. Mereka juga menyatakan bahwa setiap masalah terkait pelaksanaan gencatan senjata seharusnya ditangani melalui jalur komunikasi pada tingkat yang sesuai. Juru bicara militer Pakistan belum memberikan komentar terkait insiden ini. Pertempuran yang terjadi baru-baru ini dinilai sebagai yang terburuk dalam hampir 3 dekade terakhir dan menimbulkan kekhawatiran serius akan pecahnya perang skala penuh di salah satu wilayah yang paling bergejolak dan berpenduduk padat di dunia. Sempat muncul kekhawatiran mengenai potensi penggunaan senjata nuklir setelah militer Pakistan mengumumkan bahwa badan tinggi yang mengawasi senjata nuklirnya akan bertemu. Namun, Kementerian Pertahanan Pakistan kemudian membantah adanya rencana pertemuan tersebut, beberapa jam setelah pertempuran sengit pada Jumat malam yang menyebabkan kedua negara saling menyerang pangkalan militer dan meningkatkan jumlah korban tewas warga sipil menjadi 66 orang. Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melalui akun resminya di platform X, mengumumkan, Pakistan dan India telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan segera. Ia menekankan, Pakistan selalu berusaha untuk perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut, tanpa mengorbankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri India Misri menyebutkan bahwa para pemimpin operasi militer kedua negara telah berbicara satu sama lain dan sepakat untuk menghentikan semua pertempuran pada pukul 17 sore waktu India, yang setara dengan pukul 11.30 GMT. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataan di media sosial, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyatakan, setelah pembicaraan semalam yang dimediasi oleh Amerika Serikat, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah menyetujui gencatan senjata penuh dan segera. Selamat kepada kedua negara karena telah menggunakan akal sehat dan kecerdasan yang hebat. Dar juga menyebutkan bahwa saluran militer dan hotline antara India dan Pakistan telah diaktifkan, serta mengindikasikan bahwa tiga lusi negara turut membantu memfasilitasi kesepakatan ini. Eskalasi pertempuran ini terjadi 2 minggu setelah serangan kelompok bersenjata di Kashmir, India, yang menewaskan 26 turis Hindu. India kemudian menyerang apa yang disebutnya sebagai infrastruktur teroris di Kashmir, Pakistan pada hari Rabu. Pakistan membantah tuduhan India mengenai keterlibatannya dalam serangan terhadap turis tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, militer kedua negara telah saling menembak dan saling menyerang menggunakan pesawat nirawak serta rudal. Meskipun gencatan senjata diumumkan, dua sumber pemerintah India melaporkan kepada Reuters bahwa tindakan hukuman yang sebelumnya diumumkan oleh India dan dibalas oleh Pakistan, seperti penangguhan perdagangan dan pembatalan visa, akan tetap diberlakukan untuk saat ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahwa perjanjian perairan Indu 1960, fakta pembagian air penting yang ditangguhkan India setelah serangan Kashmir, akan tetap ditangguhkan. Kementerian Luar Negeri India belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan bahwa ia bersama Wakil Presiden J.D. Vance telah berdialog dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, Kepala Militer Pakistan Asim Munir, dan dua penasihat keamanan nasional selama 48 jam. Dalam sebuah unggahan di X, Rubio memuji Modi dan Sharif atas kesepakatan tersebut, yang menurutnya tidak hanya mencakup gencatan senjata segera tetapi juga potensi dimulainya pembicaraan mengenai serangkaian masalah yang luas di tempat netral. Berita mengenai gencatan senjata awalnya disambut dengan kelegaan di kedua sisi perbatasan, dan otoritas bandara Pakistan melaporkan bahwa wilayah udaranya telah dibuka kembali sepenuhnya. Namun, pelanggaran yang terjadi kemudian memicu kekhawatiran, terutama di India. Mantan Kepala Menteri Kashmir India, Omar Abdullah, misalnya, melalui X mempertanyakan efektivitas gencatan senjata tersebut menyusul terdengarnya ledakan di Srinagar, menyatakan bahwa unit pertahanan udara di tengah kota telah aktif. India dan Pakistan telah terlibat dalam sengketa wilayah yang kompleks atas Kashmir sejak keduanya memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1947. India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim sama-sama menguasai sebagian wilayah Kashmir, tetapi masing-masing mengklaim kepemilikan penuh atas seluruh wilayah tersebut. Kedua negara telah berperang sebanyak 3 kali, termasuk 2 kali memperebutkan Kashmir, di samping banyaknya pertempuran kecil lainnya. India menuduh Pakistan mendukung pemberontakan di wilayah Kashmirnya yang dimulai pada tahun 1989 dan telah menewaskan puluhan ribu orang, serta mendukung kelompok militan Islam Pakistan dalam serangan di tempat lain di India. Pakistan menolak kedua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral, politik, dan diplomatik kepada separatis Kashmir. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare